Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang berbuat riya. Kaum muslimin yang berbahagia, bila kita berbicara mengenai sholat, sudah tahukah kita sekalian apa yang dinamakan sholat itu? Sholat adalah suatu pembuktian ataupun bukti penyembahan antara hamba dengan Tuhannya, antara yang diciptakan kepada yang menciptakan. Jadi garis besarnya, sholat itu adalah suatu rasa syukur atas hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta termasuk sebaik-baiknya ibadah. Dan di dalam sholat pun sama saja kita bertatap muka dengan Jatullah, dengan Sirullah, dan dengan Wujudullah, yaitu wujudnya Allah. Bukan maksudnya kita ini melihat wujud Allah tersebut, bukan sama sekali. Awas jangan sampai terlintas di pikiran kita akan wujud daripada Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berwujud yang sifatnya gaib, dan hilangkan dari khayalan kita bahwa Allah itu berwujud ini dan itu dan sebagainya. Sebab kalau tidak, kita ini sudah termasuk orang-orang yang kafir, yang musyrik jat, serta yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakullahu kufuwan ahad, yang artinya, dan tidak ada yang menyerupai dengan Dia Allah. Seperti dalam firman-Nya lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aina makuntum, yang artinya, dan di mana saja engkau berada, aku Allah selalu ada di sekitarmu atau dekat dengan dirimu. Maka dari itu berarti sholat itu adalah suatu pendekatan diri, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberi rezeki kepada kita semua. Sedangkan di dalam sholat itu yang dinilai ataupun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kita, dan bukannya ruku serta sujudmu ataupun gerakan-gerakan sholatmu. Kalau kita lihat, banyak sekali orang yang memperbagus tata cara di dalam sholat ataupun gerakan-gerakan sholat, baik di dalam sujudnya maupun di dalam rukunya, serta gerakan-gerakan sholat lainnya. Kenapa bukan hati kita yang kita perbaiki, yang kita baguskan? Banyak sekali terjadi proses daripada penonjolan diri apabila di dalam sholat yang dipentingkan hanyalah gerakannya saja daripada niat hatinya sendiri. Itu kan sudah salah besar. Maka daripada penonjolan diri itu sendiri sudah menimbulkan bahwa yang dinamakan riya ataupun ingin mendapat pujian. Misalnya saja ketika kita sedang berada di dalam masjid, yakni sebelum sholat Jumat dimulai, tiba-tiba saja ada seseorang yang melewati kita di samping kita, kemudian dia berdiri di hadapan kita sambil membelakangi, dan seorang tersebut menjalankan sholat at-tahiyat masjid, sholat ketika masuk ke dalam masjid. Coba kita perhatikan dengan seksama daripada gerakan-gerakan sholat dari orang tersebut, kita pasti akan menemukan suatu ganjalan yang sifatnya terlalu berlebih-lebihan daripada gerakan sholat orang tersebut. Misalnya saja dalam usoli, dalam ruku dan dalam sujudnya, serta dalam tasyahud awal dan akhirnya, akan tampak sekali suatu penonjolan diri ataupun riya daripada sholat orang tersebut. Sebab orang tersebut akan merasa bahwa dirinya itu banyak mata yang sedang memandangnya. Tentu saja gerakan sholat itu pun dia baguskan, bukan dikarenakan Allah semata, akan tetapi dikarenakan semua orang yang di belakang dia. Bila sudah demikian halnya, maka sudah pasti kehusuan dalam sholat daripada orang tersebut tidak ada. Sebabnya apa? Ya karena hati dan pikiran dia itu sudah terfokus atau sudah terpusatkan kepada orang-orang yang berada di dalam masjid itu. Jadi untuk apa kita sholat kalau hanya untuk penonjolan diri saja, yang akhirnya daripada sholat itu bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Kenapa bisa demikian? Itu dikarenakan sholat dia mempunyai pamrih kepada manusia, bukan pamrih kepada Allah. Itu kan namanya sudah lalai dalam sholatnya ataupun lengah. Bukankah firman Allah yang disebutkan di atas tadi, yakni celakalah bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi maksudnya dari firman tersebut adalah kenapa
kita sholat kalau bukan karena Allah, sedangkan niat sholat kita pun karena Allah semata. Pada awalnya kita niat sholat, yaitu usolli lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat sholat karena Allah semata, Allah Maha Besar. Awalnya memang benar kita berniat sholat karena Allah semata. Akan tetapi ketika kita mulai menunjukkan gerakan-gerakan dalam sholat tersebut yang dibilang karena Allah itu sudah tidak ada lagi, akan tetapi karena manusia yang ada di sekitar kita yang sedang melihat kita. Itulah maksud ancaman Allah kepada orang-orang yang lalai dari sholatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengusulkan kepada kita agar menjalankan sholat sunatnya di samping wajibnya, yakni maksudnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib tersebut. Dikarenakan kelalaiannya itu, buat apa sholatnya raganya saja menghadap Allah, akan tetapi hatinya tertuju pada manusia-manusia di sekitarnya. Dan kita sehabis sholat akan merasa puas karena kita telah menjalani suatu kewajiban dari makhluk kepada Tuhannya. Banyak sekali kita melihat penonjolan diri ataupun riya di dalam sholat berjamaah. Sekarang kita jangan lihat makmumnya saja, akan tetapi imamnya yang memimpin kita di dalam sholat tersebut. Kita perhatikan secara seksama gerakan-gerakan serta pembacaan ayat-ayat di dalam sholat. Apabila kita perhatikan dengan kewaspadaan batin yang sangat teliti sekali, maka kita pun akan melihat suatu keganjilan yang sifatnya sangat berlebih-lebihan dari diri imam tersebut. Misalnya saja dari suara pembacaan ayat yang dilogatkannya sangat dipasehkan atau dibagus-baguskan, serta gerakan-gerakan dalam sholatnya pun dibentuknya sedemikian rupa agar terlihat rapih dan baik oleh makmumnya yang ada di belakangnya. Coba kita intip di rumahnya, apabila si imam tersebut sedang sholat ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran, jauh sekali bedanya di dalam rumah dengan di masjid. Di masjid dia imam, merasa menjadi pemimpin, jadi dia harus benar-benar dalam membaca ayat-ayat serta gerakan-gerakan sholatnya, karena semua mata dan telinga tertuju kepadanya, kepada imam tersebut. Jadi apabila demikian halnya, segala gerakan-gerakan sholat serta logat pembacaan dari imam tersebut bukan karena Allah semata lagi, akan tetapi karena makmumnya, sebab dia merasa imam, merasa diperhatikan. Itu kan namanya suatu penonjolan diri ataupun riya. Dan sekarang saya tanya, bagaimanakah hukumnya apabila kita sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam yang riya, sedangkan sholat jamaah itu sifatnya umum, bukan khususon. Umumnya apa? Yakni sudah ditanggung segalanya oleh imam tersebut. Jadi makmum bagaimana? Imamnya saja. Lantas kalau imamnya riya, kita ini sebagai makmum harus bagaimana? Kita ini sebagai makmum apa? Ya sudah pasti kita ini ikut riya. Kan kita sudah menggantungkan sepenuhnya kepada imam, yakni dalam sholat kita itu. Jadi kalau berjamaah itu kurang baik, bukan begitu maksudnya. Paling baik kita sholat itu berjamaah daripada sendiri. Bukannya saya melarang sholat berjamaah, akan tetapi dalam sholat berjamaah itu, seandainya yang mengimami kita itu dalam keadaan riya, bagaimana? Ya kalau saya pribadi lebih baik sholat sendiri. Mudah-mudahan dengan kesendirian itu akan membuat lebih tawadu serta kehusyuan, sebenar-benarnya khusyuk dalam sholat. Dan bagaimana kita bisa khusyuk kalau di sekeliling kita itu banyak mata yang memandang? Seperti dalam sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Ista'idzu billahi min jubbil hajani kila wa ma huwa ya Rasulullah qala wadin fi jahannama uida lil imamal wal qura'il mura'ina, yang artinya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu selamat dari sumur kesedihan. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Sabda Rasulullah ialah jurang jahanam yang disediakan untuk imam-imam dan ulama-ulama yang sukaria.